kok bisa ya gitu temen gua Nusuk lu dari belakang ya? belakang gitu ya. Gua di situ Oke, kembali lagi bersama gua nih Mudi Sadega. Gua udah kedatangan Bang Dika nih. halo. Apa kabar Bang? Sehat. Semoga lu sehat selalu ya. Amin. Oh ya Bang, mungkin salam-salam dulu nih Bang buat teman lu, pacar lu atau mantan lu nih Bang. Oke, buat keluarga dulu ya. Iya. Karena keluarga utama. Buat keluarga itu terima kasih udah selalu nyemangatin gua saat gua sedih atau enggak ya. Terima kasih. Tetap sehat yang di rumah, dan buat teman-teman jangan bandel, jangan di luar. Bahaya. Soalnya lagi pandemi. Buat mantan ya, udahlah, gak usah, penting. Oh ya Bang, lu punya sosial media gak nih? Punya Instagram gua ya Dika double A depan belakang. Oke nih buat teman-teman nih, kalau mau banyak tahu tentang Bang Dika nih bisa follow aja IG-nya di bawah nih. Oh ya Bang, gue pengen nanya nih, kesibukan lu apa nih Bang? Kesibukan gua ya, gua baru lulus sekolah. Nah, dan di sini gua tuh lagi kayak cari loker-loker gitu ya, sambil rebahan lah. Beneran Bang. Iya. Oke nih Bang, kan lu gua undang nih Bang. Setiap bintang tamu yang gua undang pasti menceritakan tentang kisah-kisah percintaannya Bang ya. Lu bisa ceritain gak Bang masalah percintaan lu atau masa lalu lu Bang? Ya, gue emang punya cerita. Adalah 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Cuman kalau diinget suka kesel. Kesannya kenapa nih? Ya kok bisa gitu ya? Bisa dia nyakitin lu? Enggak, jadi temen gue tuh bisa ngambil dia gitu. Berarti lu berpisah gara-gara temen lu sendiri nih? Iya, jadi kayak istilahnya orang ketiga lah gitu. Oke nih Bang, kan gue tarik ke belakang aja nih cerita lunya nih Bang ya. Gue pengen tahu nih asal mula lu ketemu nih Bang sama dia nih. Oke, awal mulanya tuh gini ya. Gue tuh punya temen cewek. Iya. Satu sekolah lah, SMP. Nah, dia itu punya temen apa? Punya temen di post lah di salah satu akun sosial media. Iya. Nah, di situ tuh gue komen. Lu komen nih. Komen. Terus kelanjutannya? Itu siapa? Kata temen gue tuh dibalas komenannya. Iya. Tanya aja sendiri, kalau enggak chat. Oke lah, gue chat di situ. Nah, gue chat di situ. Orang itu misterius lah. Misteriusnya itu kayak ditanya tuh jutek tapi orangnya asik. Yang bikin lu tertarik nih? Iya, orang itu misterius lah kalau menurut gue. Nah, di situ gue deket chatan dari sore sampai pagi. Dari sore sampai pagi kan situ posisinya sekolah lagi libur. Iya. Nah, di situ deket. Pas gitu sama temen gue itu diajak ke rumah gue. Rumah lo? Iya. Kebetulan batu? Kebetulan banget. Nah, posisi gue di situ gue kaget dong. Iya. Ya, kayak gue. Ini lu bener, gue kaget. Lu berarti lu gak nyangka nih bakalan Gak nyangka. kedatangan yang lu suka nih? Gue gak nyangka. Nah, di situ gue tuh ngobrol. Gue pas di rumah gue dia main itu ngobrol sama temen gue. Nah, temen gue tuh adalah ngobrol sama temen gue cowok. Iya. Nah, gue ngobrol sama dia. Kayak ngobrol, padahal ngobrolnya nggak jelas, cuman bikin ketawa apa? Bikin asik mungkin. Iya. Saking asiknya tuh pas dia udah pulang juga gue masih senyum sendiri. Asik. Bahagia banget lu men. Bahagia. Deket, sering main ke rumah. Pernah jemput dia sekolah. Nah, di situ ya gue pacaran. Kan lu sempet udah pacaran nih. Lu PDKT-nya berapa lama nih men? Ya gue PDKT tuh nggak lama sih ya, 1 bulan. 1 bulan. Cepet juga lu bisa dapetin dia nih. Ya mungkin karena gue senang kali ya. Mungkin karena dia senang dan cewek yang lu ingin senang juga nih. Iya. Makanya cepet nih. Nah kan lu udah diterima nih sama yang lu suka nih. Kan lu udah jadian. Lu berjalan berapa lama nih hubungan lu sama dia nih? Berjalannya lumayan lama lah. Gue naik kelas 3 SMP sampai mau kelas 1 SMK gue. Cukup lama juga nih Cukup lu bisa lama. pacaran sama dia nih. Iya, cukup lama juga ya. Gue jadi gimana ya, dia orangnya asik, menurut gue misterius kalau dulu ya. Cuman pas gue keselnya sama dia itu pas tahu dia tuh sama aja kayak cewek biasa. Samanya kayak gimana nih bang? Bisa dijelasin gak nih? Nah, gue kirain dia itu, kan gue sempet bilang ya tadi, Iya. dia itu cewek misterius. Nah, gue kira itu dia nggak sama kayak cewek yang lain gitu, bandel. Maksudnya bandel tuh, ya ngerti lah, sering main sama cowok gitu. Ya gue di situ gue sempet kecewa sih. Dia sempat suka sama teman sekelasnya ya. Namanya dulu kan SMP gitu. Labil mungkin bang. Iya. SMP. Mungkin masa-masa SMP itu masa-masa labil bang. Nah bang kan lu
pacaran sama ini nih cukup lama ya bang. Pasti pacaran lama itu pasti ada momen-momen indah dong. Ya pasti ada bang, namanya lama kan. Apa sih momen-momen indah itu bang? Momen indah gue itu sama dia sebenarnya tuh sederhana, cuman indah dah bang. Kayak main ke rumah dia, gue tidur, dikutekin gitu gue. Terus malam tahun baru gitu main, cuman bakar kembang api, gimana sih bang? Kembang api 2 nih. Iya 2, seneng dia, ya gue ikut seneng. Itu momen yang terindah. Iya sih. Mungkin kenapa momen itu bisa terindah bang? Karena mungkin lu bisa berdua sama dia bang. Nah itu. Jadi, makanya bisa jadi momen yang terindah. ya namanya anak SMP gitu. Punya duit 20.000 juga enjoy lah. Pede lah mungkin. Iya. Mungkin masa SMP itu nggak mikir jauh bang, nggak mikir kita pacaran pengen ke kafe lah, pengen kemana lah. Mungkin pacaran di pinggir jalan aja udah paling indah mungkin. Iya maksudnya enak itu ya namanya ketemu kan, bukan enak aneh-aneh. Mungkin. Nah bang kan tadi lu momen-momen indah ya bang. Gue pengen tahu nih momen-momen sedih bang atau suka dukanya bang. Mungkin dukanya nih. Kalau momen duka sih dibilang lebih banyak. Bisa lebih banyak nih. Lebih banyak. Contohnya nih satu apa nih? Contohnya satu ya dia pernah bohong, bilang tidur gitu. Nah bang kan pas dia bilang malam minggu tidur tapi main, dia main kemana nih bang? Apa main sama cowok apa main sama temennya nih bang? Dia main sama cowok. Main sama cowok. Iya. Lu tahu dari mana dia main sama cowok? Gua kan namanya punya tongkrongan gitu ya, Iya. zaman SMP gitu ya. Gua nongkrong lah di suatu tempat. Nah di situ tuh dia lewat. Kebetulan dia lewat. Kebetulan gue lewat. Nah di situ gua nggak kenapa gua nggak tahu. Teman gue tuh bilang di belakang, katanya pacar lu. Bohong kata gua, Iya, orang dia terus? tidur kata gua gitu kan. Bener bego, sumpah katanya gitu. Lihat apa? Gue lihat ke belakang. Oh mirip ya kata gua. Iya terus? Gua kejar lah naik motor. Gue kejar naik motor. Pas kelewat. Anjir. Gue ketawa di situ. Lu ketawa lihat pacar lu atau mantan lu sama cowok lain nih. Iya, gue ketawa. Kok bisa ya dia bohong gitu ya? Gue gak kesel. Terus? Gue ketawa aja jadi ketawanya ya. Kok bisa dia bohongin gue gitu? Kata gue ya. Secara dia kan baik gitu. Gak aneh-aneh cewek. Namanya cewek rumahan kan. Nah bang, gua juga pernah nih ngerasain kayak gitu bang. Ngerasain apa yang lu rasain bang. Gak patah tapi rapuh bang. Tapi lu di situ bisa nahan emosi. Lu nggak bang? Apakah lu langsung turun dari motor langsung lu tonjokin nih orangnya? Enggak lah. Kan masa-masa SMP kan. Iya, jiwa-jiwa emosinya barbarnya tuh tinggi. jiwa-jiwa brutal lah. Iya. Di situ gue nggak ada emosi sama sekali bang. Dengan cara apa lu ngadepinnya bang? Ketawa senyum. Tawa, Gue kira senyum. dia itu ya namanya temen kan. Iya. Namanya sekolah elit gitu. Sekali temennya ngerjain tugas itu yang ngapain. Gua anggap biasa lah, sepele itu. Gua juga nggak ada emosinya. Gua lihat juga cowoknya culun gitu. Nggak ada muka fuckboynya. Nggak ada mungkin lu terlihat kayak cowok baik-baik lah. Iya, jadi alim lah. Nggak neko-neko mungkin. Iya, gitulah. Nah bang kan lu sempat papasan nih sama dia bang. Kan lu kesel nih. Apa kalau lu sempat mutusin dia, apa lu ngejauhin dia, apa gimana nih bang? Gua nggak mutusin sama sekali dan gua nggak marah sama sekali. Di situ gua posisinya dia yang ngechat duluan. Chat gimana bang? Tadi nganter temen. Nganter teman? Iya. Terus lu percaya? Ya gue percaya lah. Namanya dia kan namanya anak rumahan gitu ya, gue percaya. Dan dia juga nggak bandel. Nah dari situ tuh awal mula kebohongan dan itulah. Mungkin mulai selanjutnya. Iya kedepannya ya makin berantakan gitu. Nah kan dari pertama mulai ngebohongin itu ya bang. Dari pertama yang tadi gue omongin. Nah dari situ kan bohongannya udah keluar. Dan selanjutnya dia tuh bohong lagi. Bohong gimana nih bang? Tapi yang bohong tuh bukan dia, cuman temen gue. Iya. Jadi dia tuh temen gue tuh namanya malam minggu tuh ya lagi nongkrong gitu gabut. Dia mungkin ngechat temen gue gitu, ngechat cewek gue yang dulu gitu. Iya. Ngechat ya. Gimana katanya? Mau makanan apa enggak katanya gitu. Katanya mau gitu. Pas disamperin gitu. Pas disamperin ke rumahnya ya. Ceweknya tuh ke rumah temen gue sambil bawain bakso. Di situ gue pastinya nggak tahu. Nah di situ gue chat sama gue. Ya namanya pacaran kan ya. Kamu di mana gitu? Iya terus? Di rumah kok, nggak kemana-mana. Nah dia jawab gitu.
Gua telepon si cowoknya itu, lu di mana? Gue lagi sama cewek lu nih, katanya pengen ketemu lu, sini dong, nih cewek lu lagi di rumah gue. Langsung gue matiin, gue matiin. Maksudnya apa ya? Kok pengen ketemu gue? Bisa kalau pengen ketemu ke rumah. Lah ini nggak ke rumah temen gue. Bawa bakso lagi parah ya. Malam minggu itu pastinya. Gue di situ ya mulai prasangka buruk gue. Mungkin rasa kepercayaan lu pudar nggak men? Pudar bang, di situ gue merasa kepercayaan gue pudar, dan di situ gue kayak downnya tuh kayak gue udah kayak nggak mau percaya lagi sama dia. Dan akhirnya dia tuh nyemangatin gue dan dia kepercayain ke gue. Dan lu percaya lagi nih. Dan gue percaya lagi gitu, karena gue senang dia ngomong gitu ke gue, ya gue percaya lah. Nah di selang waktu itu gue tuh nggak ada kabar. Dia tuh nggak ada kabar, jadi nggak ada kabarnya tuh ya dia chat jarang dibalas, telepon nggak ini. Gue ke rumahnya juga dia nggak ada. Nah dia tuh ngepost lah foto dia tuh lagi main lah sama cowok, ganteng sih cowoknya. Gue juga kalah sebenarnya. Nah di situ bang, dia juga pas gue sempet tahu tuh cowoknya, iya emang ganteng sih. Gue juga kalah. Jadi lu minder nih pas lihat cowok yang ngedeketin mantan lu nih? Nggak mantan, itu masih pacaran bang. Masih pacaran? Masih pacaran. Cuman ya dia ngepost gitu ya, kayaknya dia sayang banget sama dia gitu, sampai dia nungguin lah, main game lah di warnet lah. Gila. Kalau gue jadi ceweknya sih gue nggak mau, ngapain banyak kamu, gue mending di rumah gue. Di situ ya gue kesel lah. Kalian kata gue ya kalau misalkan gue main ke rumahnya ya gue main biasa, kalau nggak dia ke rumah gue lah. Ini dia nggak biasanya ngepost di warnet gitu. Di warnet lah gue tanyain tuh, dia tuh sama siapa? Sama cowok. Ganteng nggak? Ganteng, dipapin gitu ya, difotoin. Iya. Wih anjir bener ganteng banget kata gue. Lu sakit tuh? Sakit gue. Tapi pas cewek atau pacar lu nih waktu dulu nih sama dia nih, lu apakah lu masih pacaran apa gimana nih? Masih pacaran gue bang posisinya. Tapi lu masih bertahan itu? Masih bertahan gue. Di situ juga dia pas gue tanyain, nah gue udah mulai kesel. Gue tanyain, dia nggak ngaku. Dia bilangnya lagi ngerjain tugas katanya, print lah gitu, lagi ngerjain tugas. Nah di situ dia udah mulai bohong di situ. Nah dan akhirnya tuh ya kayaknya gue terlalu sering dibohongin, capek lah dibohongin gue ya. Namanya cowok sekeren apa, sejantan apa, namanya udah dibohongin, sabar mana sih yang harus dicoba. Nah bang, kan lu sempet dibohongi berkali-kali nih bang. Terus lu sempet bertahan berapa lama nih bang hubungan lu bang? Kan lu sedangkan lu dibohongin terus nih bang. Ya gue sih lumayan lama sih ya, lumayan lama gitu ya. Adalah 5 bulanan mah gitu, nunggu maksudnya sabar gue nunggu gitu sampai emosi gue keluar. Pas sampai di ujungnya ya emosi gue tetap gak keluar. Nah bang, kan masalah lu dulu nih sampai udahan nih sama dia nih dulu bang, gara-gara kenapa bang? Mungkin juga ya karena kebodohan gue. Kebodohannya kenapa? Dia kan pernah tuh ya sakit, Iya. dirawat di rumah sakit itu. Gue kira bercanda. Gue tanyain ke temen-temennya, iya bener sakit. Kata gue, lu gak jengukin, parah lu. Gue di situ emang posisi gak jengukin dia, karena gue jengukin ya namanya minder lah. Mindernya kenapa? Gue gak punya uang, gue mau buat jengukin dia. Pasti kan kalau jengukin kita Harus bawa embel-embel lah, kayak buah gitu, kayak biskuit lah apa gitu. Di situ gue ya pas dia sembuh tuh ya dia bilang sebenarnya ya kalau mau jenguk aja, nggak usah buah-buahan. Ya gue gini, itu kan menurut lu ya, gue nggak enak gue gitu. Menurut orang lain kan beda ya. Iya, kata gue ya, misalkan ada orang-orang ngomong gitu, jenguk pacar sendiri nggak bawa apa-apa, nggak malu apa? Ya gue di situ ya sebagai cowok gitu ya rasa malu gitu. Dan di suatu ketika dia sembuh, gue punya temen sering main sama gue, Tongkrongan lu baru nih. tongkrongan gue. Iya. Orangnya asik, dan dia juga yang udah kenal sama cewek gue yang dulu, yang dulu. Dan dia ternyata main di belakang, gila. Main di belakang tanpa sepengetahuan gua. Sabar men. Mungkin masa lalu mungkin. Itu udah masa lalu gua, cuman harus dibahas di sini menurut gua. Biar unek-unek lu keluar. Iya.
karena gue juga sempet kalau ketemu dia juga sempet kesel sampai sekarang. Kesel. Jadi emang sih dia orangnya high lah, punya passion oke. Passion oke. Ya money uang naik pasti keren, emang keren sih kalau menurut gue. Mungkin ya dia sering main, sering inilah bercanda, motor-motoran gitu bareng lah. Nah di suatu ketika gue punya musibah. Musibah itu gue sempat main di malam gitulah, malam tanpa sadar gue pulang HP gue tuh hilang. Berarti lu nggak, pas HP lu hilang ini nggak bisa kontekan nih? Nggak bisa kontekan sama sekali gue. HP gue tuh udah hilang, gue nggak tahu dicari nggak ketemu. Nah di situ bodohnya gue tuh nggak pernah ke rumah dia, nggak pernah kontak dia lewat sosial media, nggak pernah ngasih kabar nih nggak, mungkin. tanpa ngasih kabar selama 2 bulan. Gue nggak pernah ngasih kabar, dan akhirnya gue punya HP lagi, gue chat sama gue chat gitu ya. Iya. Kemana aja? Dia nggak baik jawab. Lu yang kemana aja selama ini? Kemarin lu kemana? Terus lu jawab gimana nih? Gak ada kabar. HP gue hilang. Dan juga gue bingung kenapa? Gue gak ada motor buat nyamperin lu, gue gitu kan. Ya gak ada alasan dong. Kalau mau nanya kabar ya tinggal ke rumah. Tahu rumah gue, kita kan udah lama gitu. Ya, terus? Ya sampai di situ tuh gue mikir, nggak semuanya cewek bodoh sih. Gue juga bodoh kata gue. Kesalahan gue ya di situ. Kenapa gue nggak ada kabar selama 2 bulan itu? Nah, setelah gue nanyain ke temen gue, selama 2 bulan gue nggak ngontekin dia, ternyata dia itu lagi senang-senang. Sama siapa nih senang? Temen gue itu yang Temen tadi lu? gue ceritain. Kayak jalan-jalan lah. Berarti lu ditusuk dari belakang nih bang, sama teman lu sendiri nih bang. Secara perlahan. Secara perlahan menyakitkan. Yoi, namanya temen. Gue menganggap dia tuh udah kayak teman baik. Dia main di rumah gue, nginep di rumah gue. Juga semua temen tongkrongan gue tahu di rumah gue bebasnya tuh kayak gimana. Semua pasti tahu. Semua menghormati, bukan karena menghormati gue, karena tempat gue tuh bebas. Apa lu mau ngapain, mau berisik gitu, itu enak. Sebodoh lah. Sebodoh amat. Yang penting satu, lu sopan. Betul, karena kesopanan itu penting bang. Penting. Nah di situ ya gue sempet kesel lah, tahu ceritanya. Kok bisa ya gitu temen gue Nusuk lu dari belakang ya? belakang gitu ya. Gue di situ nggak percaya. Nah bang, kan lu sempat jatuh nih, terpuruk nih bang. Apa kalau bisa bangkit gak bang? Ya namanya bangkit sih gue selalu berusaha. Cuman selalu 80% gagal, jatuh lah. Karena di situ gue merasa, gue selalu mikir cewek itu semua sama, nggak ada bedanya. Dan di suatu ketika setelah gue beranjak SMK kelas 2, Iya. di situ gue mulai ada rasa percaya diri untuk deketin cewek lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia tetap jadi panutan gue. Lu udah punya pacar nih berarti? Punya pacar gue alhamdulillah. Gue pacaran sama dia udah hampir 1 tahun. Berarti pacar lu yang sekarang bisa bikin lu bangkit nih bang ya? Dia yang bikin gue bangkit, dia yang bikin gue naik, dia yang bikin gue percaya diri. Dengan cara apa bang cewek lu bisa bikin lu bangkit bang? Dia selalu mempercayain gue. Nggak semuanya cewek itu sama. Kenapa? Contohnya gue enggak. Kata gue ya mungkin gue bertanya gitu. Bertanya gini, buktinya mana? Gue buktiin sampai lu bisa sukses ke depannya. Iya. Bakalan gue temenin lu dari proses awal lu jatuh, naik perlahan sampai lu sukses. Gue bakalan buktiin. Di situ gue percaya dong. Oh ya bang, kan setiap bintang tamu yang gue undang pasti gue cari tahu informasinya ya bang, seperti biodata dia nih. Kan gue lihat sosial media lu nih bang, ada foto cewek nih bang, cantik. Itu siapa nih bang? Itu cewek gue yang sekarang bang, yang bikin lu bangkit nih? yang bikin gue bangkit. Dan dia yang selalu mempercayain gue, selalu gue pergi kemana-mana dia selalu percaya buat gue. Dan gue selalu percaya buat dia.
karena dia itu menurut gua cewek yang buat gua bangkit dari gua down, dari gua nggak percaya tentang cinta, sampai sekarang gua bahagia sama dia. Dia tetap jadi panutan gua, Bang. Lu mau ngucapin apa nih bang ke cewek lu yang sekarang bang? Gua cewek gue yang sekarang ya, alhamdulillah udah mau jadi pasangan gua, nerima gua apa adanya, dan selalu kayak gini terus biar kita kedepannya lebih asik. Mungkin bang, berhubung waktu yang tidak memungkinkan nih bang, biasanya di segmen terakhir ini ada kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi bang. Motivasinya dari gua, jangan anggap semua cewek itu sama, karena pada dasarnya memang cewek itu menyakitkan, dan akhirnya kita akan menemukan wanita yang akan kedepannya lebih asik dan lebih menghargai kita. Oke, gua Mudi Sanega, ini bintang tamu gua. Dan gua Dika. See you again. Ini ingin selalu bersamanya walau ku tahu dia bukanlah milikku.